Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan modul elektronik pada pelajaran IPS kelas 8 semester genap. Nah, jika Anda sudah memiliki link materi atau link modul IPS kelas 8, silahkan langsung klik saja ya. Nah, setelah kalian klik, akan muncul menu-menu dari petunjuk penggunaan media sampai modul 1 dan sampai modul 7. Nah, sebelum kalian mempelajari salah satu modul IPS ini, dianjurkan untuk mempelajari petunjuk penggunaan media e-modul berbasis flipbook. Jadi silahkan membaca petunjuk terlebih dahulu sebelum mengeksplor modul yang ingin Ananda pelajari. Coba kita lihat petunjuk penggunaan modul. Di dalamnya terdapat cara-cara mengakses modul elektronik dan beberapa keterangan mengenai tombol-tombol yang ada pada modul ya, yang terdapat pada modul elektronik ya. Silahkan Ananda baca dan nanti juga ada video tutorial yang bisa Ananda lihat dalam petunjuk modul ini. Nah, jika kalian sudah selesai membacanya, langsung saja kita mengeksplor modul elektronik. Di sini saya akan pencet yang modul 6 ya, mengenai cerita masyarakat Indonesia di zaman kolonial. Jadi, ketika mengakses modul elektronik ini, Ananda harus harus ada jaringan internet karena modul ini berbasis online ya. Kalau digunakan secara offline itu belum bisa. Dan pada cover modul terdapat musik instrumen. Ini contoh modul 6. Nah, pada modul halaman pertama terdapat kata pengantar. Lalu selanjutnya daftar isi. Nah, pada daftar isi ini terdapat link aktif ya. Jika kalian mengklik pada tulisan pada daftar isi, itu otomatis akan tertuju pada halaman. Contohnya ini saya klik pada kegiatan belajar 2 ya. Ini saya klik pada tulisan kegiatan belajar 2. Nah, dia otomatis akan terbuka pada halaman kegiatan belajar 2. Nah, lalu jika ingin kembali kepada yang menu pertama, silakan Ananda klik pada thumbnail, yaitu yang kotak-kotak 4 itu yang terdapat pada sebelah kiri. Nah, itu. Nah, ini thumbnail ini fungsinya untuk melihat lembar yang ada di modul elektronik ya. Itu memudahkan jika Ananda ingin mencari materi apa biar lebih cepat, itu bisa menggunakan thumbnail atau daftar isi tadi ya. Nah, selanjutnya, lalu jika kalian ingin tidak mengaktifkan suara pembalik kertas seperti ini, terdapat suara ya, itu kalian bisa klik ini icon suara. Kalian bisa tidak usah mencentang. Nah, itu tidak usah dicentang jika kalian tidak menginginkan suara pembalik kertasnya. Lalu jika kalian ingin men-share modul elektronik juga bisa. Ini share by email atau nanti share copy link gitu ya. Terus jika kalian juga ingin mencetak modul elektronik juga bisa dengan tombol print ini. Kalau mau ngeprint itu berarti aksesnya itu jangan pakai HP, tapi diakses lewat komputer ya. Jadi nanti bisa di print.
Terus jika kalian ingin menggunakan modul elektronik yang otomatis terbuka, kalian bisa klik tombol auto flip ya. Terus jika kalian ingin menyalin beberapa kalimat dari modul elektronik ini juga bisa dengan memakai tombol select text. Lalu selanjutnya setelah daftar isi itu ada panduan penggunaan modul. Nah, perbedaannya apa dengan petunjuk modul yang ada di menu dengan yang ini? Kalau di petunjuk itu cara bagaimana penggunaan medianya. Kalau ini panduan penggunaan modul ini adalah tata cara bagaimana atau urutannya kalian ketika kalian mempelajari modul elektronik. Silahkan Ananda baca terlebih dahulu panduan penggunaan modulnya. Selanjutnya itu terdapat kompetensi dasar dan indikator. Di sini terdapat indikator, itu terdapat tujuan atau hal-hal yang akan kalian lakukan ketika mempelajari modul elektronik ini. Lalu terdapat peta kompetensi. Nah, ini adalah judul-judul pokoknya yang akan dipelajari pada modul elektronik selanjutnya. Nah, di sini ada tombol untuk menuju pada kegiatan belajar 1, 2, atau 3. Nah, sebenarnya tombol ini fungsinya juga sama pada daftar isi. Kalau daftar isi itu dia lebih menampilkan semua dari subtema, dari tema besarnya, tema umum sampai ke sub-subtemanya ya, sampai dari rangkumannya, dari tes formatif atau latihan itu di daftar isi kan terdapat semuanya, jadi lebih gampang. Tapi jika kalian ingin menggunakan ini juga bisa. Langsung klik saja kegiatan belajar mana yang ingin Ananda pelajari, akan otomatis tertuju pada halaman tersebut. Saya kasih contoh lagi, saya klik kegiatan belajar 3 ya. Ini klik yang ada tulisannya click here. Nah, dia akan otomatis terbuka pada kegiatan belajar 3. Nah, ini saya kasih lihat materi yang terdapat video. Nah, seperti ini ya contohnya. Mari menonton, berarti Ananda disarankan untuk menonton video yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, untuk mengakses video cukup kalian menekan pada layar tengah tab ini ya. Kalian tekan saja ya, ini saya tekan. Nah, dia akan tertuju langsung pada YouTube ya, pada YouTube gitu. Nah, ini itu tadi materi mengenai penjajahan bangsa. Lalu selanjutnya lagi ini juga sama. Ini ketika kalian ingin mengakses materi ini juga jika ada tulisan tombol klik here itu kalian klik aja, jadi nanti akan otomatis tertuju pada videonya. Lalu ini ada juga tambahan materi, bisa kalian mengaksesnya dengan men-scan barcode yang ada atau klik pada tulisan klik here nanti. Coba ya, saya klik here. Nah, di sini ada beberapa materi tambahan yang bisa kalian baca untuk menambah pengetahuan Ananda. Lalu rubrik. Nah, di sini juga ada rangkuman mengenai setiap kegiatan pembelajar, ada rangkumannya ya. Lalu ini. Nah, pada latihan kegiatan belajar selalu terdapat pada akhir materi kegiatan belajar. Di sini ada latihan kegiatan belajarnya berupa kuis berpasangan.
Nah, jika kalian ingin mengakses kuisnya, bisa kalian scan barcode atau klik pada tulisan klik here. Ini coba saya klik. Nah, di sini kuisnya menggunakan word wall. Ya, jadi setelah masuk, nanti diharapkan kalian mengisi nama kalian dengan nama lengkap dan kelas ya, nama, terus selanjutnya ditulisin kelas. Nanti setelah itu bisa memulai kuisnya, bisa memulai mengerjakan kuisnya. Setelah selesai mengerjakan kuis, nanti akan muncul nilai hasil dari pengerjaan kuis tersebut. Nah, ketika muncul nilai hasil mengerjakan kuis itu, silahkan Ananda screenshot, lalu nanti silahkan Ananda kirimkan kepada guru pelajaran IPS untuk direkapitulasi nilai kuis yang sudah kalian kerjakan. Nah, ada pada modul elektronik ini ada beberapa kuis ya, nanti silahkan Ananda cek. Nah, pada akhir modul nanti ada tes formatif. Nah, ini tes formatif itu adalah merupakan soal evaluasi dari kegiatan belajar 1, 2, 3 yang terdapat pada setiap modul ya. Jadi tes formatif ini terdiri dari 2 tipe soal, yaitu pilihan ganda dan esai. Nah, untuk setelah Ananda mengerjakan tes formatif ini, silakan Anda mengecek atau melihat kunci jawaban setelah Ananda mengerjakan ya. Tapi ketika Ananda mengerjakan itu tidak boleh melihat kunci jawaban. Jadi murni hasil pengetahuan Ananda setelah belajar menggunakan modul elektronik. Nah, ketika Ananda sudah selesai mengerjakan tes formatif, silahkan mencocokkan jawaban Ananda pada kunci jawaban ini. Pada tombol klik silahkan diklik, itu terdapat kunci jawaban kegiatan kunci jawaban tes formatif lah. Selain kunci jawaban dari tes formatif ini ya, itu juga ada kunci jawaban latihan kegiatan, kunci jawaban setiap latihan kegiatan belajar 1, 2, atau 3. Karena pada modul ini terdapat 3 kegiatan belajar, jadi contohnya ini latihan kegiatan belajar. Nah, ini ada kunci jawabannya dan kalian bisa lihat setelah kalian mengerjakan. Silakan mengerjakan tanpa melihat buku, kerjakan sesuai dengan pengetahuan kalian, lalu bisa mencocokkan dengan kunci jawaban yang ada di sini ya. Nah, lalu untuk penilaiannya, nah pada lembar ini itu menampilkan penilaian untuk tes formatif ya, bukan untuk latihan kegiatan belajar 1, 2, atau 3, tetapi penilaian untuk menilai hasil kerja kalian setelah mengerjakan tes formatif. Nah, kalian bisa baca di sini ada pedoman penilaian pada soal pilihan ganda. B dikali 2 berarti jawaban yang benar itu dikali 2. Lalu pada soal esai, jawaban benar dikali 2, nanti ditotalkan lalu dikali 10 dan dibagi 2. Pada pedoman penilaian ini bisa kalian menilai dengan bantuan guru IPS. Nah, setelah kalian sudah menemukan nilainya, nah nilai kalian itu termasuk dalam 90 sampai 100 atau 80 sampai 89. Jika hasil dari tes formatif ini mendapat hasil 80 ke bawah, diharapkan Ananda mempelajari kembali kegiatan belajar pada modul ini. Nah, setelah itu kalian cobalah lagi mengerjakan tes formatif
lalu dicek dengan kunci jawaban, dan setelah dicek apakah hasilnya naik atau tidak. Jika naik, kalian bisa melanjutkan pada pembelajaran modul selanjutnya. Nah, sampai di sini tutorial penggunaan modul elektronik pada pembelajaran IPS kelas 2 semester genap. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.